Kali ini bersama saya Novida Waskitaningsih, dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Saya saat ini berada di gedung Fakultas Teknik, tepatnya di Lab Studio Perencanaan Wilayah dan Kota Prodi PWK. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai dengan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik, Rindiani Agustina Rahayu dan Raka Alfarizia Lesmana. Nah, ini sudah ada Rindi dan Raka. Halo Rindi dan Raka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, sebelum kita ngobrol, kayaknya lebih baik Rindi dan Raka memperkenalkan diri masing-masing. Nah, silakan Rindi dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Rindiani Agustina Rahayu dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota semester 7. Halo, nama saya Raka Alfarizia Lesmana. Saya juga berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, sama juga seperti ini saya semester 7. Oh, jadi kalian satu angkatan ya? Satu angkatan. Oke, nah tadi yang seperti saya bilang, kalian kan terlibat di beberapa kegiatan ya. Nah, ada LKTI, kemudian ada juga kalau nggak salah PKM dan PHP 2D. Nah, ketiganya ini lumayan nih, ada yang masuk finalis kan ya, ada yang jadi finalis, ada yang juara bahkan, kemudian PKM dan PKM GFK dan PHP 2D didanai. Nah, mungkin bisa cerita salah satu dulu soal LKTI. Mungkin Rindi bisa cerita apa sih LKTI itu, kemudian kegiatannya apa aja begitu. Baik, terima kasih Bu Novida. Jadi LKTI itu lomba karya tulis ilmiah, di mana kita mengikutinya itu waktu tahun 2020 Bu. Itu di Universitas Brawijaya. Kebetulan Rindi sama Raka juga ikut, cuma di beda tema. Kalau Rindi di ketahanan industri dan pariwisata, kalau Raka di bawakan pasar tentang kebencanaan, kalau Raka tentang di mitigasinya begitu. Nah, alhamdulillahnya kita berdua masuk ke 5 besar dan kelompok saya alhamdulillah dapat juara 2 dan Raka masuk ke finalis 5 besarnya. Oke, keren juga ya. Nah, waktu itu bisa dapat informasi soal LKTI ini dari mana? Mungkin Raka bisa bantu jawab. Kalau informasi LKTI ini sendiri sih kami dapatnya dari himpunan pertama itu, karena di himpunan banyak tuh link-link lomba dan kita pengen mulai dulu aja nih di angkatan kita gitu, pertama kali ikutan lomba LKTI dan alhamdulillah kita berdua sekali ikutan masuk 5 besar dan alhamdulillah nih Rindi yang juara gitu. Jadi udah lumayan ya, pertama kali ikut tapi langsung finalis, langsung juara gitu ya. Oke, nah selanjutnya soal PKM nih, bisa cerita PKM ini apa sih sebenarnya? PKM ini dapat infonya dari mana, kegiatannya ngapain gitu? Kalau PKM itu program kreativitas mahasiswa yang dapat dari Kemendikbud. Nah, kita infonya juga karena tahun kemarin itu masih PIMNAS 33, sedangkan dari prodi kita sendiri itu belum ada info nih tentang PKM. Tapi karena dari himpunan kebetulan saya yang megang, jadi kita mulai duluan dari bulan Oktober udah ada beberapa kelompok yang udah mulai mengajukan judul gitu Bu. Nah, baru di bulan Februari terbentuklah kelompok-kelompok yang lain pas pengumuman PKM ini keluar. Terus ikut di yang jenis apa nih PKM-nya? Satu kelompok nggak nih Rindi sama Raka? Kebetulan satu kelompok. Oke, Raka bisa cerita. Kita ikutan di PKM GFK namanya Gagasan Futuristik. Jadi di PKM ini gimana caranya mahasiswa itu mengajukan gagasan-gagasan yang bisa direalisasikan, diimplementasikan di masa depan gitu. Kebetulan untuk judul kami ngajuin judul Smart Eco Lab.
Jadi kami berusaha mengintegrasikan kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan ekonomi di satu danau. Oke. Di itu ada wilayah studinya juga berarti ya? Ada. Oke. Di mana ngambilnya, Rindy? Kalau kita ngambil di Satu Gunung Sukabumi, Bu. Oke, di Gunung Sukabumi. Oke, yang selanjutnya nih ada tadi satu lagi PHP 2D ya. Itu apa sih sebenarnya PHP 2D? Mungkin Raka dulu Ya, bisa cerita. PHP 2D itu adalah program hibah pemberdayaan pembangunan desa terpadu. Nah, ini kegiatannya adalah hibah dari Kemendikbud untuk mahasiswa. Gimana caranya kita bikin program yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, kita mulai bikin proposal kemarin dari bulan November ya. PHP 2D. Iya, November. Dari bulan November, alhamdulillah kita dapat didanai. Kita ngajuin dana sekitar 39 juta dan alhamdulillah di ini semua di ACC semua. Oke. Besar juga ya 39 juta. Nah, ini untuk kegiatannya untuk berapa lama durasinya? Karena kan biayanya besar juga ya yang didanai gitu. Dan kegiatannya di sana ngapain? Tergabung dalam berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? Kalau kita itu dimulai bulan Juli ya, bulan Juli sampai monek terakhir nanti bulan Desember. Dan untuk intinya sendiri itu kita ada 15 orang, tapi karena kita pembangunan proyeknya cukup besar juga karena pembangunan tempat wisata, akhirnya kita menambah volunteer dari angkatan-angkatan 19, 20, jadi biar mereka nanti ada pengalaman di tahun berikutnya gitu. Keren juga ya yang pengalamannya. Nah, dari 3 kegiatan yang diikuti ini sebenarnya apa sih yang membuat kalian tertarik? Kenapa harus ikut lomba-lomba? Apa yang membuat kalian mau gitu ikut sampai 3 lomba bahkan dari 2020 gitu? Raka Ingkit. Kalau saya sih jawabannya ya saya cuman ingin ini aja aktualisasi diri aja gitu. Saya lagi minat untuk belajar menulis, ya saja coba belajar ikut lomba RKTI, lumayan kan bisa sambil belajar. Dan syukur-syukur kemarin masuk 5 besar juga gitu, alhamdulillah seperti itu. Terus untuk kegiatan yang PKM juga sama, saya juga pengen ngasah diri lagi di kemampuan edit video. Nah, kebetulan kan PKM BFK itu salah satu bentuk outputnya itu adalah video. Jadi saya belajar lagi bikin video gitu gara-gara itu. Nah, kalau yang untuk PHP sih lebih idealis gitu. Saya ingin bangun desa gitu. Oke, jadi ada sarananya kenapa enggak gitu ya? Oke. Nah, kalau Rindy gimana? Hampir sama kayak Raka, cuma karena di Fakultas Teknik dan khususnya di Perencanaan Wilayah dan Kota itu belum banyak yang bisa menyalurkan bakat menulisnya gitu, Bu. Jadi pas ada wadahnya, kenapa nih nggak kita coba gitu? Makanya Rindy di situ ikut. Lalu yang PKM juga kebetulan juga Rindy yang koordinasi, jadi boleh ikut coba. Dan untuk yang PHP 2D ini memang menarik gitu, ngebina desa, tapi sedangkan kitanya sendiri masih jadi mahasiswa gitu statusnya, itu keren banget sih. Jadi kayak ada nilai plusnya lah ya, pengalaman salah satunya begitu. Oke, terus balik lagi nih. Sebenarnya kenapa sih kalian pilih Fakultas Teknik terutama prodi PWK gitu untuk bisa kuliah di situ? Raka mungkin? Pertama kalau saya sebenarnya di awal tuh saya suka arsitektur. Saya suka arsitektur. Nah, kemudian biasa nggak terima. Saya cari mungkin yang dekat-dekat arsitektur di teknik di Papua gitu karena saya udah sering kesini juga karena sudah saya di sini gitu. Ada prodi perencanaan wilayah kota, mungkin menurut saya dekat sama arsitektur gitu. Ternyata jauh sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena masuk PWK ini juga saya banyak pengalaman tadi ikut lomba yang seperti itu. Ya, arsitek nggak dapet, PWK dapet ya gitu. Kalau Rindy gimana? Kalau Rindy memang dari orang tua udah nyaranin masuk Fakultas Teknik, cuma di prodi Teknik Sipil. Karena Rindy nggak mau, ya udah deh akhirnya cari aja yang mirip-mirip deh biar ya masih ada gambar-gambarnya dikit. Akhirnya masuk Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi dia sebenarnya kayak bukan tujuan pertama. Bukan, iya. Terus malah jatuh cinta gitu ya. Oke. Nah, hal yang paling berkesan sebenarnya ikut lomba-lomba tadi, kemudian ikut kuliah lah di sini sampai semester 7 kuliah di PWK Fakultas Teknik. Apa sih yang menurut kalian paling berkesan?
Kalau saya mungkin pertama dari dosen-dosennya sih banyak di luar mata kuliah banyak pengetahuan-pengetahuan umum baru yang dikasih ke dosen dari PWK itu sendiri sih. Begitu sih Bu pertama. Jadi saya nyambung mau ngobrol sama teman saya dari jurusan apapun gitu kalau semenjak di sini tuh. Jadi malah lebih ke selain mata kuliahnya, substansinya, tapi juga sebenarnya untuk komunikasi dengan dosennya juga sharing lebih banyak substansi di luar mata kuliah ya. Oke, kalau Rindy gimana? Sama kayak Raka, jadi kita juga kayak punya pandangan baru gitu Bu. Nggak hanya, karena kalau di pelajaran kan kita suka dikasih tahu planologi itu ilmunya banyak, mempelajari apa aja, tapi nggak mendalam gitu. Nah mungkin itu kerasanya tuh di situ, jadi kita ngobrol ke sini, ngobrol ke sana, kita nyambung gitu. Dan juga kalau yang ikut lomba itu, jadi kita kayak tahu, oh ternyata ada loh ilmu yang kayak gini, terus kayak ngelihat teman-teman yang lain pas presentasi, oh keren ya, jadi nanti diterapin nih Bu di diri kita sendiri, oh nanti kayak begini berarti nih caranya gitu. Oke ya, memang iya sih banyak hal yang karena PWK bisa masuk kemana-mana ya. Oke. Nah ada nih mungkin ada yang penasaran juga, apa sih tips and tricksnya untuk bisa jadi mahasiswa teknik, bisa ikut lomba-lomba di mana-mana gitu. Tips and tricksnya apa? Kalau yang pertama tadi tips and trick jadi mahasiswa teknik, pertama harus punya ketahanan tubuh yang bagus ya. Ini yang mungkin beda sama fakultas lain ya. Ya karena bukan kayak udah nggak nyaman lah misalnya gitu cowok yang seperti itu, tapi karena kita kan ilmu lapangan gitu. Kalau ada namanya pelajaran studio kan ya Bu, di studio itu kita seminggu di wilayah orang gitu. Ya gimana caranya kita nggak sakit gitu di wilayah orang itu. Terus kemudian kalau yang tips and trick lomba itu coba aja lakukan semaksimal mungkin gitu. Urusan menang kalah mah anggap aja belajar gitu. Jadi nggak usah terlalu kecewa kalau kalah gitu. Oke. Kalau Rindy? Kalau untuk masuk fakultas teknik itu benar kita harus tahan, tubuh kita harus sehat, dan juga komunikasi sih. Itu komunikasi penting banget, mau di teknik, mau di semua jurusan, apalagi karena kita berhadapan langsung kan dengan masyarakat, itu gak boleh banget salah-salah ngomong, karena sekalinya salah ngomong atau gimana nanti bisa bahaya juga kan nanti di lapangannya. Nah untuk tips and triknya kita coba aja apa yang udah ada di depan mata. Kalau misalnya nanti nggak kita coba dan ternyata di lain kesempatan itu gak ada kesempatannya lagi, sayang juga gitu kan. Oke. Nah ini ada Q&A dari IG Unpad Story nih buat kalian berdua sebagai perwakilan dari mahasiswa Fakultas Teknik. Nah ada pertanyaan dari Chips Ahoy. Kalau boleh tahu, kalian sudah punya pacar atau belum? Berpengaruh nggak ya pacaran ini sama proses pembelajaran selama kuliah? Saya Rindy dulu sebenarnya. Silakan apa dulu sih ya? Silakan Rindy dulu. Rindy dulu. Kalau Rindy kebetulan Bu nggak punya pacar. Kenapa? Karena nggak ada waktu buat pacaran atau gimana? Iya, kasihan. Enggak. Karena emang lebih pengen fokus ke studi dulu sih. Bukan berarti kalau misalnya punya pacar jadi keganggu, enggak, karena emang kan pacaran atau enggak pilihan mungkin. Jadi Rindy lebih fokus untuk studi dulu. Untuk tidak mengatakan memang belum ada yang tertarik atau menarik gitu kali ya? Iya, jangan. Oke, ini kalau Raka nih gimana? Kalau saya mungkin bisa terlihat dari raut wajah saya gitu. Apakah terlihat sudah punya pacar atau belum? Ya pasti belum gitu. Oke. Tapi perihal punya pacar atau enggak itu kan urusan masing-masing, dan juga yang lebih baiknya itu kan pacaran untuk jadi ini ya motivasi gitu kan. Nah saya lagi cari pacar yang memotivasi. Kalau Anda bisa motivasi saya. Nah ini mumpung abang cari pacar dua-duanya masih kosong, siapa tahu bisa nanti promosi nanti mungkin bisa di-share IG-nya apa? IG saya di Raka Lesmana. Oke. Oke, kalau Rindy ada nggak? Ada rindy.rhaya. Nah, kalau teman-teman yang tanya, klik nih anak-anak mereka juga bisa follow IG-nya. Siapa tahu nggak sekalian cari info soal pengalaman lah pura-puranya gitu kan. Jadi bisa kenal lebih dekat lagi. Oke. Terus hobinya apa nih kalian berdua? Jangan bilang hobinya ikut lomba. Enggak.
Rindi hobinya apa Rindi? Kalau Rindi hobinya nulis, juga gambar. Gambar? Gambar apa spesifiknya? Lebih ke anime. Oke, anime. Berarti memang seharusnya bukan kuliah di PWK ya? Iya. Paling desain grafis atau yang lain Iya. ya seharusnya. Oke, udah pernah ikut lomba soal gambar-gambar anime gitu? Kalau gambar belum pernah. Kalau menulis udah beberapa kali. Ada beberapa karya yang udah diterbitin juga. Nulis apa? Cerpen sama puisi. Ada waktu ya ternyata selama kuliah ini atau sebelum kuliah? Kuliah ini udah ada 2 yang diterbitin dan sebelum masuk kuliah itu 3. Padahal PWK lumayan kegiatannya banyak tapi Iya. karena hobi ya. Itu karena lebih pusing ke kuliah jadi menyalurkannya di hobi. Jadi ini ada pelarian Iya. lain ya. Oke, lumayan berarti ya sampai diterbitkan. Kalau Raka hobinya apa nih? Kalau saya hobinya ngayal, Bu. PWK banget kan itu hobinya ngayal. Ya, tapi tergantung ngayalnya. Positif ini ngayal. Positif. Sama paling ngegambar juga gitu. Gambar apa? Kalau saya lebih ke sketsa wajah sih, tapi digital gitu. Oke. Kalau Ibu mau boleh mungkin. Boleh. Kita agak sama Bu, digital gitu ya? art Iya, juga. digital art juga sih. Mungkin dari situ juga kita banyak inspirasi. Oke, baiklah. Apa aja yang sudah digambar? Banyak sih, terutama artis Korea. Artis Korea saya gambar terus. Oke, kalian berarti pecinta atau Rindi juga pecinta Korea? Enggak, saya gak pecinta Korea. Si Raka ternyata ya? Raka Ibu. Raka ternyata. Oke, baik. Playlistnya Korea. Oh, oke, K-pop ya, K-popers ya. Oke. Nah, ini selain apa namanya? Selain hobi gambar tadi, selain hobi gambar, kegiatan apa sih selain di kuliah di kampus? Kalau saya selain kuliah di kampus sebenarnya Kegiatan. udah lama sih ini kegiatannya bikin film. Tapi film-film receh lah yang kayak gitu. Waktu SMA karena saya eskul film, saya sering bikin film juga kalau ada agenda ngumpul sama teman lagi waktu senggang juga gitu. Film apa? Ininya recehnya receh apa gitu? Kemudian di Sangat receh sampai ibu tidak mau menonton gitu sebenarnya. di share-nya di mana gitu hasil karyanya? Siapa tahu ada yang melirik. Masih dikip sih Bu soalnya buat festival-festival gitu. Oh gitu, kayak festival indie gitu Iya, ya, iya. gambarannya tujuan akhirnya ke sana Iya. gitu ya. Cerita boleh nggak salah satu cerita tentang apa gitu filmnya? Aduh banyak ya. Tapi ada yang paling epic menurut saya ini tentang dua sahabat yang berantem karena dua ideologi yang berbeda. Yang satu suka mie rebus, yang satu suka mie goreng. Oke, saya kira ideologinya Iya, apa iya. gitu ya. Ternyata sesimpel Indomie gitu. Oke, baiklah. Baiklah. Oke, kalau Rindi apa nih kegiatan selain di kampus? Aku kebetulan baru selesai kepengurusan. Aku terlibat aktif di kegiatan yang mengangkat tentang kesehatan mental. Itu baru lengser juga sebetulnya. Kalau sekarang lagi di magang di ATR BPN di OPD DKI Jakarta Ibu. Kebetulan itu MTKM. Oh, BKM. Ya, saya penasaran yang tadi yang apa namanya yang tadi habis lengser kesehatan mental itu gimana kegiatannya? Jadi kebetulan ini masuknya di visual design. Nah, tugasnya Rindi itu untuk membuat desain bagaimana si kesehatan mental ini tersalurkan ke masyarakat, tapi tidak berupa tulisan aja gitu, tapi melalui gambar bagaimana kayak gitu menyampaikannya. Itu organisasinya di mana kalau boleh tahu? Itu di Jakarta, cuma karena kemarin kan kita lagi pandemi gitu, jadi kegiatannya secara online semua. Oke, jadi ke situ outputnya dari si kegiatan itu apa? Itu biasanya kita ada seminar, terus juga ada kayak kegiatan apa namanya, yang mau tanya-tanya tentang kesehatan mental bisa, terus kayak kalau misalnya ada yang mau curhat juga ke kita bisa kayak gitu. Kayak buka konsultasi. Iya, buka gitu konsultasi ya. Dan juga kayak pengetahuan tentang kesehatan mental itu apa, atau kayak yang lagi ngetren kayak minimalism itu juga kita kayak tahu gitu. Menarik juga ya sebenarnya kegiatannya.
sangat bermanfaat Iya, kegiatan Rindy. betul. kayak healing, self healing juga Iya, ya gitu. Terus tadi yang MBKM itu gimana tuh magang di ATR? Iya, itu kegiatan dari kegiatan MBKM kan bulan Merdeka Belajar Iya. Kampus Merdeka ya. bulan Juni itu kita daftar melalui PPSDM-nya langsung. Kemudian nanti keluar tuh hasil pengumumannya siapa aja yang dapat. Kebetulan ini tuh daftar di Bogor, Kabupaten Bogor, cuma karena di Kabupaten Bogor cuma menerima 4 orang, akhirnya Rindy dipindahkan ke Jakarta gitu Ibu. Nah kalau Raka ikut MBKM ATR, magang di ATR itu juga atau enggak? Enggak Bu, saya fokus di PAP 2D yang kegiatan desa itu aja sih. Oke, jadi memang tidak memutuskan untuk ikut Iya. ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lain juga nih. Tadi kayaknya nyambung dari pertanyaan yang pertama ya. Kriteria pacar seperti apa? Nih, kayaknya Rindy dulu deh kayaknya nih. Kan tadi udah promo IG kan lumayan. Ya. Kriteria pacar kayaknya nggak ada deh. Waduh, bahaya bisa siapa aja yang jadi pacar nih. Enggak, yang pasti itu yang asik sih Bu, yang diajak ngobrol. Soalnya kalau misalnya cakep, kalau nggak asik buat apa? Jadi kategori asik itu jadi sangat ini ya, bisa diartikan banyak ya. Iya, lebih ke kita bisa sharing aja sih, lebih yang ke sharing gitu. Terus yang nggak nuntut kan kadang, iya kadang orang pacar. Oke, baiklah. Kalau Raka gimana? Kalau saya mah nggak ada yang spesifik ya, laki-laki mah gitu. Paling saya mencari pacar yang bisa berdiskusi tentang filsafat Socrates. Gitu aja. Berat ya? Berat Bu. Kayaknya yang tadi udah berminat, aduh apa itu? Terus jadi mundur, nggak jadi. Nggak mau bercanda Bu. Aduh, berat omongnya filsafat. Nah, kan ini tadi nih nggak macem-macem, nggak nggak menuntut banyak. Berarti kan harus perhatian gitu. Nggak ada yang nyantol gitu satu angkatan gitu atau kakak kelas misal, adik kelas misal. Alhamdulillah. Ada. Tapi dalam diam. Iya, dalam diam aja. Oke nih, nanti kalau ada yang berminat nih misalnya berminat mau antri, jadi bisa lah komen IG-nya gitu. Oke, terima kasih Rindy dan Raka atas sharing informasinya, ngobrol santai yang luar biasa ini, dapat informasi cukup banyak juga. Nah, dari obrolan ini kita bisa tahu bahwa untuk kuliah di Fakultas Teknik ini banyak sekali pengalaman yang harus diambil. Kemudian tadi Raka dan Rindy cerita bahwa nggak ada salahnya, ada kesempatan harus dicoba. Kemudian jangan takut untuk memulai hal-hal baru, perbanyak komunikasi, jaringan dengan teman-teman bahkan di luar fakultas, di luar prodi untuk bisa memiliki lebih banyak lagi pengalaman. Jangan lupa teman-teman nanti follow IG, follow YouTube-nya Unpak Story. Jangan lupa di like, share, and comment. Terima kasih Rindy Raka. Iya, sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi di Unpak Story berikutnya. Dadah.